Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazariko dengan nomor NIM 11012200427. Di sini saya akan membuat video mengenai manajemen perubahan dari kuliah pengembangan organisasi. Saya Nazariko dari kelompok 7. Manajemen perubahan muncul berbagai respon terhadap lingkungan bisnis dan organisasi semakin dinamis dan kompleks. Beberapa faktor yang melatar belakangi pentingnya manajemen perubahan adalah globalisasi, perkembangan teknologi, perubahan demografi, dan preferensi konsumen, regulasi dan kebijakan pemerintah, tekanan kompetitif, perubahan internal organisasi, ketidakmampuan organisasi untuk mengelola perubahan secara efektif, dapat bekerja pada penurunan kinerja, kehilangan pangkat pasar, demotivasi karyawan, dan bahkan kegagalan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen perubahan jadi semakin penting sebagai disiplin ilmu dan praktik yang membantu organisasi untuk berhasil melewati masa transisi dan mencapai tujuan strategi mereka di tengah perubahan yang tak terhindarkan. Pengertian tujuan manajemen perubahan. Tujuan manajemen perubahan adalah untuk mencapai transformasi yang sukses dalam organisasi. Transformasi tersebut melibatkan perubahan signifikan dalam struktur, budaya, proses, dan sistem organisasi guna mencapai tujuan yang lebih baik. Salah satu tujuan utama manajemen perubahan adalah meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Perubahan efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih efisien, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Manajer perubahan berupaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kinerja organisasi, serta mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan dari manajemen perubahan yang pertama mengelola ketidakpastian, yang kedua meningkatkan keefektifan organisasi, dan yang ketiga meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan, dan yang keempat meningkatkan inovasi dan adaptasi. Nah, dari tujuan manajemen perubahan tersebut untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dalam suatu organisasi, proses atau sistem dapat terbiasa dengan efektif dan efisien. Dapat terlaksana dengan efektif dan efisien serta meminimalkan dampak negatif pada organisasi dan stakeholder. Tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Yang pertama, manajer mengumpulkan informasi tentang kondisi saat ini baik internal maupun eksternal organisasi. Dan yang kedua, setelah mengumpulkan informasi, manajer melakukan analisis untuk memahami kondisi saat ini, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT analisis yang dapat mempengaruhi organisasi. Yang ketiga, itu berdasarkan informasi dan analisis situasi, manajer organisasi dapat memahami alasan dan kebutuhan di balik perubahan yang diinginkan. Pada tahap perencanaan perubahan, strategi dan rencana perubahan dikembangkan untuk mengimplementasikan perubahan yang diinginkan. Tahap ini melibatkan langkah-langkah yang cermat dalam merancang bagaimana perubahan akan dilaksanakan secara efektif. Berikut adalah penjelasan detail tentang proses perencanaan perubahan. Yang pertama, manajer organisasi mengidentifikasi tujuan perubahan yang ingin dicapai. Tujuan ini dapat berkaitan dengan peningkatan kinerja, restrukturasi organisasi, pengembangan budaya perusahaan, atau perubahan dalam strategi bisnis. Manajer organisasi menyediakan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan kepada karyawan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan. Ini bisa berupa pelatihan keterampilan baru, peningkatan pemahaman tentang perubahan yang terjadi, atau pelatihan manajemen perubahan untuk membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pada tahap evaluasi dan penyesuaian, manajer melakukan evaluasi terhadap hasil perubahan yang telah dilaksanakan. Berikut adalah penjelasan detail tentang tahap ini. Yang pertama, manajer mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan perubahan dan hasil yang telah dicapai. Yang kedua, manajer membandingkan hasil perubahan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, manajer mengidentifikasi kesenjangan antara hal yang ditetapkan. Yang keempat, berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi kesenjangan atau keberhasilan, manajer melakukan penyesuaian dan perbaikan. Yang kelima, manajer melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang perubahan. Jadi, dari
presentasi tersebut mengenai manajemen perubahan, dapat disimpulkan bahwa manajemen perubahan atau manajemen of change adalah upaya dan pendekatan yang dilakukan dengan cara struktural dan sistematis untuk mendukung individu, tim, atau organisasi dalam menggunakan fasilitas, sumber daya, atau pengetahuan untuk mengimplementasikan perubahan dalam kondisi saat ini, untuk meminimalkan dampak dari proses perubahan dalam arah yang lebih baik, dalam arah yang lebih efisien dan efektif. Perubahan manajemen adalah bentuk bisnis yang mengolah semua hasil yang dihasilkan oleh perubahan perusahaan. Manajemen perubahan adalah teknologi yang mengelola orang di sisi proses perubahan pada saat mencapai hasil yang diperlukan, dan mengelola aset, proses, dan orang-orang pada aspek proses perubahan, yang merupakan tim, satu orang, dan sistem yang lebih luas. Sekian tugas video saya hari ini mengenai manajemen perubahan. Saya Hasna Azwariko dari kelompok 7 dengan nomor NIM 11012200427. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.